Halo teman-teman, perkenalkan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Saya menjadi agen asuransi sejak akhir tahun 2011. Pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang 11 hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah asuransi jiwa. Bahan materinya saya ambil dari blog saya, myalisa.com. Saya menulisnya pada tahun 2018. Bagi yang suka membaca, silahkan kunjungi blog saya. Dan bagi yang lebih suka mendengar, silahkan dipanteng video ini sampai selesai. Memiliki polis asuransi jiwa adalah suatu bentuk tanggung jawab dan rasa cinta kepada keluarga. Juga suatu kebanggaan tersendiri karena tidak semua orang mampu dan mau memilikinya. Tapi di balik itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar tujuan ikut asuransi tercapai dan klaim pun lancar. Berikut ini ada 11 hal yang perlu diperhatikan oleh para nasabah pemegang polis asuransi jiwa, khususnya pemegang polis unit link, yang biasanya preminya itu berkala ya. Yang pertama, nomor polis. Nomor polis perlu dicatat, bisa di handphone atau di buku catatan yang mudah diakses, terutama jika pembayarannya transfer manual, bukan auto debit tabungan atau bukan kartu kredit. Kenapa perlu dicatat? Kadang-kadang ada nasabah saya menghubungi saya lewat telepon atau WhatsApp hanya untuk menanyakan nomor polis saat mereka hendak melakukan pembayaran premi di ATM. Jika saat itu saya sedang luang, tentu saya akan segera mengecek berapa nomor polisnya. Tapi terkadang saya tidak dalam posisi untuk bisa segera menjawab, sehingga pembayaran premi jadi tertunda, padahal nasabah sudah berangkat ke ATM. Jadi sekali lagi catat nomor polis Anda di handphone atau di buku catatan. Tapi zaman sekarang di handphone aja lah ya, karena handphone itu dibawa kemana-mana. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah besaran premi. Jika polis Anda hanya satu, besarnya premi tentu mudah diingat. Tapi jika Anda punya polisnya banyak, termasuk milik keluarga Anda, sebaiknya semua polis dicatat, nomor polisnya dan besaran preminya di handphone Anda. Lalu hal ketiga, tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Ini juga perlu diingat dan dicatat di handphone Anda ya, berikut tadi nomor polis dan besaran premi. Jadi Anda tahu kapan harus bayar. Hal keempat, cara pembayaran premi. Jika cara pembayarannya transfer manual, pastikan Anda tahu cara membayarnya. Cara pembayaran premi lewat transfer bisa lewat ATM di bank tertentu yang bekerja sama ya. Bisa juga lewat gerai tertentu yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Jika cara pembayarannya lewat auto debit rekening bank, pastikan dana selalu tersedia saat jadwal pendebetan. Jika melalui kartu kredit, pastikan limitnya tidak penuh ya. Dan ketika masa berlaku kartu kreditnya habis, pastikan Anda memperpanjangnya. Jika ada perubahan pada nomor kartu kredit, ya informasikan kepada perusahaan asuransi. Bisa melalui agen Anda. Kemudian hal kelima yang perlu diketahui oleh nasabah asuransi jiwa adalah manfaat polis dan pengecualian. Polis asuransi jiwa unit link, manfaat dasarnya udah pasti asuransi jiwa. Tapi seringkali ditambah dengan rider atau manfaat tambahan ya, bisa untuk rawat inap, untuk sakit kritis, untuk kecelakaan, untuk cacat, dan untuk pembebasan premi. Nah, pastikan Anda tahu manfaat polis ini. Jadi kejadian apa saja yang bisa diklaim Anda paham. Dan juga perlu dipahami pengecualian-pengecualiannya. Jadi hal-hal apa saja yang tidak ditanggung Anda juga paham. Kemudian yang keenam, data polis. Ini meliputi nama tertanggung dan pemegang polis, nama ahli waris, tanggal lahir, alamat, email, nomor handphone, dan sebagainya. Pastikan semuanya tertulis dengan benar, agar tidak ada urusan tambahan yang tidak perlu pada saat terjadi klaim. Jadi saat Anda menerima buku polis, itu dicek semuanya ya, data polisnya sudah benar atau belum. Termasuk manfaat polisnya apa saja, sesuai atau tidak dengan yang diajukan. Kalau ada ketidaksesuaian, tentunya sesegera mungkin bisa diperbaiki. Kemudian yang ketujuh, tempat penyimpanan buku polis. Simpan buku polis Anda di tempat yang aman dan mudah diakses. Misalnya di lemari penyimpanan bersama dokumen-dokumen penting lainnya yang Anda miliki, seperti sertifikat tanah, buku tabungan, BPKB ya. Untuk buku polis jangan disimpan di safe deposit box di bank ya. Karena SDB hanya bisa diakses oleh Anda sendiri dan bisa menyulitkan anggota keluarga lain jika terjadi kondisi darurat. Pastikan pasangan atau keluarga dekat Anda mengetahui di mana Anda menyimpan buku polis. Karena kadang ada kasus ya, seorang janda baru mengetahui almarhum suaminya punya polis asuransi jiwa setelah bertahun-tahun kemudian. Lalu, hal ke-8, cara klaim. Nah, secara garis besar Anda perlu mengetahui bagaimana cara klaim dari polis Anda. Untuk asuransi jiwa, cara klaimnya bagaimana, untuk asuransi sakit kritis bagaimana, asuransi cacat, kecelakaan, dan sebagainya itu bagaimana.
Dan untuk rawat inap juga, Anda tahu cara klaimnya. Kalau dilengkapi dengan kartu, itu lebih enak ya untuk rawat inap. Nah, tapi tidak selalu kan klaim itu lewat kartu. Ada juga klaim yang dilakukan secara reimburse. Misalnya untuk sebelum dan sesudah rawat inap. Nah, ini juga Anda perlu tahu cara melakukannya. Untuk klaim yang bukan cashless, ya formulirnya Anda perlu tahu di mana harus mencarinya. Tidak harus Anda miliki sekarang, tidak harus Anda simpan. Tapi yang penting Anda tahu kalau butuh itu kemana mendapatkannya. Yang pasti sih ada di web perusahaan asuransi. Juga dapat diminta ke kantor asuransi terdekat atau diminta kepada agen Anda. Kemudian yang kesembilan, Anda juga perlu perhatikan laporan transaksi rutin. Polis Anda ini jangan dibiarkan saja tanpa dipantau. Anda kan bayar terus premi. Perhatikan laporan transaksi bulanan yang dikirim ke email atau ke alamat rumah Anda. Di laporan transaksi itu berisi tentang premi yang disetorkan, potongan biaya yang dikenakan, jumlah dan harga unit, dan saldo investasi. Pastikan Anda menerima laporan transaksi secara rutin. Jika tidak, laporkan ke perusahaan atau agen Anda. Kemudian yang ke-10 yang perlu diperhatikan juga adalah layanan polis. Sekarang ini banyak perusahaan asuransi menyediakan layanan dalam bentuk digital untuk para nasabahnya. Contohnya kalau di Allianz ya, nasabah dapat memeriksa nilai investasi, histori pembayaran premi, laporan bulanan dan tahunan, dan dapat mengajukan klaim secara reimburse, melihat riwayat klaim, dan banyak hal lagi melalui portal online yang disebut Allianz Easy Connect. Untuk Allianz Easy Connect, Anda perlu tahu cara mengaksesnya. Kalau belum daftar, Anda daftar dulu, dan perlu diingat atau harus dicatat passwordnya. Kemudian bagi nasabah yang suka hadiah kejutan, tersedia juga aplikasi Allianz Smart Point. Jadi setiap pembayaran premi itu ada poinnya, dan poin-poin tersebut dikumpulkan di aplikasi Allianz Smart Point. Di situ ada hadiah-hadiah menarik untuk Anda. Kemudian yang terakhir atau yang 11, Anda perlu catat kontak agen dan customer service. Untuk hal-hal yang perlu Anda tanyakan, agen asuransi Anda bisa membantu. Agen asuransi Anda itu bisa mengakses semua informasi yang Anda perlukan terkait sejumlah poin di atas. Tapi tentunya akan lebih nyaman bagi kedua belah pihak jika nasabah pun mandiri ya. Selain itu, Anda pun perlu menyimpan nomor kontak resmi dari customer service perusahaan, baik telepon dan email. Untuk Allianz Life Indonesia, kontak CS adalah 1500136 untuk umum ya, dan 1500139 khusus yang produk syariah. Dan emailnya kontakus@allianz.co.id. Jika polis Anda memiliki manfaat rawat inap cashless, simpan juga kontak Admedica Allianz di nomor 1500126 sebagai nomor kontak yang dapat dihubungi saat terjadi klaim rawat inap. Oke, demikianlah 11 hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah asuransi jiwa dan kesehatan khususnya dari Allianz Life Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda dan bukan hanya Allianz ya, tapi juga nasabah asuransi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda ingin konsultasi masalah asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi umum, asuransi rumah, asuransi mobil, travel, dan sebagainya, silakan menghubungi saya di kontak yang tercantum di sini atau melalui komentar di bawah. Dan kontak saya juga ada di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya jika video ini dirasa bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.